ingat nggak Be? Yang kemarin itu ternyata nggak ada di zaman Rasul. Bid'ah tuh Be. Yang mana? Oh ya, ingat kan? Guru mana ya? Iya itu dia. Ya. Oh itu bid'ah. Nggak ada di zaman Rasul itu. Kalau bid'ah itu berarti nggak ada zaman Rasul. Iya. Berarti banyak dong Palembang. Apa contohnya? Contoh kayak jam tanganan tuh nggak ada zaman Rasulullah. Kayak handphone anak nggak ada zaman Rasulullah. Oh iya juga. Iya. Tanya Ustaz ya. Nah, tanya Be. Ustaz mau nanya nih. Kalau di zaman Rasul itu nggak ada, terus disebut bid'ah. Karena mau tahu tuh tentang kaidah fikih bid'ah itu Ustaz. Ada kaidah fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu itu mubah. Yang berhubungan dengan dunia ya. Oh. Yang berhubungan dengan dunia pada asalnya mubah. Dalilnya surat Al-Baqarah 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Berarti semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan buat kita halal. Sehingga para ulama usul fikih mengambil dari ayat ini sebuah kaidah bahwa masalah-masalah yang sifatnya dunia pada asalnya halal. Beda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu pensyariatan, itu hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera kita. Maka masalah ibadah menunggu perintah dari Allah. Atau masalah dunia pada asalnya boleh, nggak masalah. Begitu kaidahnya. Oh, jadi kebalikannya dunia, kebalikannya ibadah kaidahnya. Nah, kalau masalah dunia ini Ustaz, kan itu luas itu Ustaz. Itu seperti apa aja sih dalam pembahasan ini? Masalah dunia itu banyak ya. Pertama, al-a'yan. Al-a'yan. Al-a'yan itu artinya seperti benda ya. Contoh misalnya hewan. Iya. Kemudian pohon. Nah ini semuanya ya pada asalnya halal. Ya. Kita tidak boleh mengatakan hewan tertentu haram sampai ada dalil. Sampai ada dalil. Kita tidak boleh mengatakan bahwa pohon tertentu haram sampai ada dalil. Ya. Ya. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat dari sesuatu, misalnya manfaat tanah, manfaat rumah. Yang ketiga perbuatan. Contoh misalnya kita tidur pasang beker misalnya. Atau kita bikin kuenya yang nggak pernah ada di dunia misalnya. Untuk kita menciptakan sebuah teknologi yang memang manfaat untuk manusia misalnya. Itu perbuatan. Itu pada asalnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang keempat, yang berhubungan dengan adat istiadat. Kalau misalnya di suatu perkampungan atau daerah, dia punya pakaian yang memang beda, adatnya begitu kayak di Indonesia misalnya kan pakai koko, pakai sarung misalnya. Sudah adatnya seperti itu. Pada asalnya boleh saja. Kecuali kalau memang menyelisih syariat. Kemudian yang kelima ya, muamalah seperti masalah akad jual beli. Itu pada asalnya ya semua muamalah itu pada asalnya halal. Sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan akan keharamannya. Kalau misalnya akadnya mengandung gharar atau mengandung riba, maka muamalah seperti ini berarti tidak boleh karena ada dalil yang menunjukkan kepada akan haramnya. Nah, ini 5 perkara ini yang disebut dengan masalah dunia. Oh, jadi cakupannya luas tapi kalau dibagi jadi 5 gitu ya. Oh, berarti pokoknya yang berhubungan dunia itu halal Ustaz ya, pokoknya gitu ya. Betul. Halal memang. Nah, masalah dunia pada asalnya halal. Adapun masalah ibadah, masalah agama, karena agama itu milik Allah. Ibadah itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu nggak boleh. Makanya kalau dikatakan nggak ada di zaman Nabi kayak gimana dulu. Nah, masalah dunia pada asalnya halal. Sampai ada kalau masalah ibadah yang sifatnya itu memang ibadah taqarrub kepada Allah, kita harus menunggu dalil dari Allah dan Rasulnya. Ada nggak dalil dari Allah dan Rasulnya? Kalau nggak ada dalilnya jangan dilakukan. Begitu. Jadi kalau boleh nggak disimpulkan begini Ustaz, bahwa semua perkara dunia itu nggak ada yang bid'ah gitu?
Nah, bisa, kecuali kalau masalah dunia itu dijadikan ibadah secara zatnya. Contoh, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dengan memakai pakaian wol, dengan keyakinan bahwa pakaian wol ini mendekatkan diri kepada Allah, padahal nggak ada dalilnya. Ya, mengkhususkan dan meyakini bahwa Iya, menjadikannya itu sebagai ibadah secara berdiri sendiri. Atau ada orang beribadah dengan makan tempe, dengan keyakinan bahwa makan tempe itu mendekatkan diri. kepada Allah, padahal nggak ada Iya, dalilnya. iya. Nggak boleh gitu ya. Nah, seperti itu bisa jadi bid'ah. Awalnya halal, tapi karena dia yakini nggak boleh. Itu jadi bid'ah juga. Kemana itu bid'ah ya, paham, berarti ibadah itu ya. Ini kita udah jelas, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya nih Ustaz. Ini kayak gini nih, halal nih. Ini halal. Aduh, ya deh, minum deh. Halal Indonesia Expo 2020.